Auzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha. Surah Al-Baqarah ayat 106 sampai ayat 112. Manansah min ayatin au nuntiha au nunsiha na'ti bi khairi minha au misliha. Manansah, apa-apa yang kami ganti, yang kami batalkan, min ayatin dari salah satu ayat Al-Quran, au nunsiha atau kami lupakan, ya, terlupakan bagi Nabi Muhammad, na'ati pasti kami datangkan, bi khairin dengan yang lebih baik, dengan yang lebih bermanfaat, minha dari ayat yang turun itu, au misliha atau yang serupa dengan ayat yang turun itu. Alam ta'lam, apakah kalian tidak mengetahui, annallaha, bahwasanya Allah annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwasanya Allah atas segala sesuatu maha berkuasa. Ya, jadi hari ini kita membahas tentang dalam Al-Quran itu ada namanya nasih dan mansuh. Dalam ilmu tafsir, dalam ilmu usul fikih, jadi ada ayat yang diganti, dihapus dengan ayat yang lebih utama atau yang lebih baik, dan yang menghapus itu hanya Allah. Jadi yang bisa menghapus itu hanya Allah. Ini berawal dari peristiwa orang-orang kafir ini mengecam tentang penghapusan ayat, pergantian hukum, dan menuduh Nabi Muhammad menyuruh sahabat-sahabatnya untuk melakukan sesuatu lalu melarangnya. Aneh nih. Awalnya diperintahkan tapi terus dilarang. Ini yang membuat orang kafir mengecam. Lalu ya dijawab oleh Allah. Ini namanya nasih mansuh. Dalam tafsir Jalalain dijelaskan, walamma ta'nal kufar binas khati qalu inna Muhammadan ya'muru ashabal yaum bi amri wa yanha anhu godan. Ya kan? Ketika orang-orang kafir mengecam tindakan tentang penghapusan, tentang nasih, tentang pergantian hukum, menuduh Nabi Muhammad, menyuruh para sahabatnya untuk melakukan sesuatu tapi besoknya dilarang. Nah, makanya turun ayat ini, manansah, masartiyah. Ma ini adalah masartiyah, syarat yang membutuhkan jawaban. Apa saja nansah yang kami hapuskan, yang kami batalkan, min ayatin dari ayat Allah. Ya, mari kita lihat dijelaskan dalam tafsir Jalalain. Nuzil hikmah. Hikmahnya adalah kenapa kok ada ayat yang dibatalkan, ada ayat yang dihapuskan. Aneh kan? Inilah pentingnya. Contohnya tentang ayat apa itu? Nikah mut'ah. Dulu nikah mut'ah itu boleh. Nikah mut'ah itu nikah kontrak. Ya, jadi kita nikah, ini orang Syiah bisa masih melakukan nikah. Misalnya kita dalam akad itu, saya terima nikahnya, mas kawinnya dengan mas kawin serampakat. Oh, sholat selama, selama ini nih. Jadi selama seminggu, selama 1 bulan, selama 1 tahun, sesuai dengan kesepakatan pihak suami, pihak istri. Itu ada ayatnya diperbolehkan. Lalu turun ayat berikutnya dilarang tentang nikah mut'ah ini.
Ini yang biasa dilakukan oleh orang-orang Syiah, ya. Dia nikah halal nikahnya, tapi haramnya itu ditentukan waktunya. Jadi kalau udah perjanjian seminggu, sebulan, setahun, udah langsung cerai. Cerai itu. Biasanya dilakukan tuh oleh orang-orang yang ya di puncak tuh sering tuh ya. Itu sebenarnya legalisasi pelacuran ya. Masa nikah cuma seminggu, masa nikah cuma sebulan, aneh-aneh aja. Nah itu pernah ada ayat begitu, lalu dihapus diganti, ya dilarang. Nah itu contohnya, misalnya contohnya yang bisa menghapus itu, yang bisa melarang itu, yang bisa mengganti itu hanya Allah. Allah yang mengganti, yang menghapus ayat-ayatnya. Nah, dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir tentang manansah min ayatin, ayat mana saja yang kami Allah hapuskan. Jadi artinya Allah ganti. Dasi manansah min ayatin. Jadi mengangkat ayat-ayat Allah diganti dengan ayat-ayat yang lebih baik, diganti. Ya. Nah itu. Nah tentang ayat ini, jadi artinya hukum suatu ayat yang Allah pindahkan kepada lainnya, Allah ganti, Allah ubah, yaitu mengubah yang tadinya halal menjadi haram, yang haram menjadi halal, yang boleh jadi tidak boleh. Hal ini adalah merupakan kewenangan Allah. Jadi ada ayat-ayat yang mengalami nasih dan mansuh, ya, nasih dan mansuh, diganti, diubah, ya, diubah, diganti, dan Allah yang mengganti itu. Jadi bukan manusia, Pak. Nggak ada yang bisa mengganti, merubah kecuali hanya Allah, karena ini ayat-ayat Allah, karena firman Allah. Yang bisa merubah itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Menurut Ibnu Abbas, ayat itu terkadang ketika ayat turun di malam hari, kemudian Rasulullah itu siangnya lupa semalam turun ayat. Karena itu Allah turunkan ayat sebagai jaminan bahwa wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad itu Nabi tidak pernah lupa. Karena semua yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad itu tidak akan terlupakan oleh Nabi Muhammad, dan jaminan Allah itu diantaranya ayat ini. Ya, kenapa? Na'ti bihi minha. Jadi Allah datangkan dengan ayat yang lebih baik, dengan ayat yang lebih baik, au misliha, atau yang sama, atau yang sama. Dijelaskan dari Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas, yang dimaksud na'ti bihi minha au misliha adalah memberi manfaat yang lebih baik, memberi manfaat yang lebih baik dari ayat yang sebelumnya. Makanya turun ayat ini. Ya, menurut Qatadah mengandung pengertian keringanan, ya, atau kemudahan ketika pengganti itu yang menggantikan ayat itu. Alam ta'lam, apakah kalian tidak tahu annallaha, bahwasanya Allah ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu maha berkuasa. Apa maksudnya? Jadi ayat nasakh wa tabdil wal istifham litakdir. Jadi semua ayat yang diganti, yang dirubah, yang dinasah itu adalah kehendak Allah, dan Allah maha tahu dengan kekuasaannya untuk menjelaskan inilah ada ayat yang seperti ini kepada Rasulullah, dan kita pun harus paham. Jadi ternyata ada ayat yang nasih dan masusuh, ayat yang diganti dengan yang lebih baik. Nah ini jadi jangan salah paham ya. Jadi orang-orang dulu, orang-orang kafir menganggap plan gitu. Kok ada yang diganti, ada yang dirubah, ada yang direvisi. Padahal itu semua adalah bagian dari kekuasaan Allah
bagian dari ujian bagi orang yang beriman. Semakin yakin ini firman Allah, semakin kita mantap kokoh dalam keimanan bahwa ada ayat yang dihapus dengan yang lebih baik. Bagian dari revisi ayat, dan itu adalah semuanya Allah yang mengganti. Jadi Nabi Muhammad gak bisa mengganti ayat Allah. Nah, ini maksudnya ya. Kemudian ayat 107. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard. Yaf'alu bihima ma yasha. Tidaklah kalian tahu sesungguhnya Allah, bagi Allah kekuasaan langit dan bumi. Dijelaskan dalam tafsir Jalalain, yang dimaksud adalah yaf'alu bihima ma yasha. Allah berkehendak berbuat sesuai dengan kehendaknya di langit dan di bumi. Jadi Allah penguasa langit dan bumi. Ibnu Ja'far, Abu Ja'far bin Jarir dalam tafsir yang dikutip oleh Ibnu Katsir menjelaskan yang dimaksud ayat ini adalah, ya Muhammad, tidak engkau tahu bahwasanya Allah pemilik penguasa langit dan bumi. Di dalamnya Allah memutuskan segala sesuatu dengan kehendak Allah, di mana Allah mengeluarkan perintahnya, larangannya, mengganti ayat-ayatnya, merubah hukum-hukumnya yang Allah berlakukan di tengah hamba-hambanya yang sesuai dengan kehendak Allah. Ayat ini adalah diarahkan pada Nabi Muhammad untuk memberitahu tentang keagungan Allah, sekaligus hal ini dimaksudkan untuk mendustakan orang-orang Yahudi yang mengingkari penghapusan hukum Taurat, menolak kenabian Nabi Isa dan Nabi Muhammad, karena keduanya datang dengan membawa perubahan dari Allah untuk merubah hukum-hukum Taurat. Nah ini, jadi orang-orang Yahudi itu mengingkari ya tentang Nabi Isa dan Nabi Muhammad, karena ayat Allah itu nggak ada yang dirubah menurut orang Yahudi, begitu katanya. Padahal dia sendiri yang merubah Taurat itu. Jadi makanya Allah memberitahu bahwa semua kekuasaan langit dan bumi hanya milik Allah. Kita makhluknya berada dalam kekuasaannya. Kita harus tunduk patuh menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Nah, kemudian menurut Ibnu Katsir mengatakan, orang Yahudi membahas masalah nasih mansuh ini ya karena kekufurannya, keingkarannya terhadap adanya nasih mansuh. Menurut akal mereka, menurut akal saya tidak ada sesuatu yang melarang adanya nasah dalam hukum Allah, karena yang memutuskan segala sesuatu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya Allah membolehkan Nabi Adam dengan menikahkan putrinya dengan putranya sendiri. Ya, kenapa? Nikah sedarah itu boleh di zaman Nabi Adam, karena manusia belum banyak. Ya kan? Nah, gitu. Kemudian juga Allah membolehkan Nabi Nuh keluar dari kapal untuk memakan semua jenis binatang. Jadi Allah menghapus penghalalan tuh. Kenapa? Karena kalau Nabi Nuh hanya makan yang sapi saja, kambing saja, pada kelaparan, dan umatnya pada kelaparan. Karena waktu itu kan habis apa? Banjir besar. Binatang itu yang ada yang ikut di kapal Nabi Nuh. Makanya dihalalkan semua jenis binatang. Itu sebagai, lalu dihapus setelah tubuh berkembang biak binatang-binatang yang halal. Contoh lagi tentang nasi mansuh, yaitu menikahi dua saudara putih itu diperbolehkan bagi Israel, bagi Nabi Yakub. Kemudian anaknya diharamkan dalam syariat kitab Taurat. Kemudian ada ayat tentang Allah memerintahkan Nabi Ibrahim menyembelih putranya Nabi Ismail. Ya, menyembelih kan itu haram kan?
dosa, tapi terus Allah nasah dengan perintah ya apa? Untuk menyembelih binatang. Jadi bukan Nabi Ismail yang disembelih, tapi binatang sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara ayat-ayat tentang nasi dan mansuh. Ya, ayat yang dihapus dengan yang lebih baik lagi. Nah, ini contoh-contohnya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir penjelasannya banyak banget ini, masya Allah. Ya, ya, kemudian juga ada ayat lain tentang syariat apa ini? Syariat summa atimmus syiyam ilal lail. Ya, penghapusan syariat. Nah, ini diantaranya ya. Nah, mana nih ya? Kemudian ayat yang selanjutnya. Ya. Wa ma lakum min dunillahi mi wali wala nasir. Dan tidak ada bagi orang-orang Yahudi, bagi kalian semua selain Allah seorang pelindung dan penolong. Ya, seorang pelindung dan penolong. Artinya adalah dalam tafsir Jalalain, yamna'u azabahu ankum in atakum, yaitu pelindung dan penolong yang melindungi mereka orang Yahudi dari siksaan, dari azab neraka nanti. Nggak ada yang bisa menolong kecuali Allah. Ya, seluruh apapun yang masuk neraka tidak ada yang bisa menolong kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu menunjukkan kekuasaan Allah yang tidak ada yang apa namanya? Kecuali dengan kekuasaannya, perlindungannya, kecuali dengan kekuasaannya. Ya ini. Nah, kemudian ayat 108. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama suila Musa min qabl. Ataukah kalian menghendaki untuk kalian minta kepada rasul kalian kama suila Musa min qabl, sebagaimana dimintanya kepada Nabi Musa dari dahulu. Ya, apa maksud ayat ini? Ayat 108. Ketika orang-orang kafir Mekah meminta Nabi Muhammad agar diperluas Bukit Sofa, agar dijadikan Bukit Sofa itu sebagai emas. Wa nuzila lamma sala ahla Makkah ayyusi'a ayaj'ala Sofa jahaban. Jadi ayat ini turun, orang-orang kafir tuh menginginkan Bukit Sofa itu jadi emas. Bukit Sofa jadi gede, jadi gunung, lalu jadi emas. Orang-orang kafir begitu. Ya, sebagaimana orang-orang kafir menjadikan apa Nabi Musa itu ya Nabi Musa, sebagaimana orang-orang kafir meminta Nabi Musa gitu ya, minta Nabi Musa. Begitulah orang-orang minta Nabi Musa supaya Nabi Musa ini jangan lama-lama di Bukit Tursina. Ini juga orang-orang kafir Mekah waktu itu minta kepada Nabi Muhammad SAW untuk memperlihatkan bahwa Nabi Muhammad itu sebagai Nabi, menjadikan Bukit Sofa sebagai emas. Am turiduna an tas'alu rasulakum, apakah kalian menghendaki meminta kepada Rasul seperti Bani Israel meminta kepada Nabi Musa waktu dahulu. Ayat ini adalah larangan Allah kepada orang-orang beriman untuk jangan banyak bertanya sesuatu yang belum terjadi, ya, atau meminta sesuatu yang aneh-aneh kepada Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu la tasalu an asya'a in tubdalakum tasukum wa in tasalu anha hina yunazzil Qur'an tubdalakum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu bertanya kepada Nabi Muhammad hal-hal yang diterangkan kepadamu. Kenapa? Jangan banyak nanya. Kalau banyak nanya menyusahkanmu. Itu niscaya kalian yang tanyakan itu sebelum Al-Quran turun. Niscaya nanti akan turun ayat Allah dalam Al-Quran yang menjelaskan secara terperinci apa yang kalian tanyakan. Ya, sebagaimana Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadisnya,
inna a'zamul muslimin jurman man sa'ala an syai'in lam yuharrim fa hurrima min ajli mas'alati. Sesungguhnya orang muslim yang paling besar kejahatannya menanyakan sesuatu yang tidak diharamkan kemudian menjadi haram lantaran pertanyaannya tadi. Ya. Jadi jangan banyak tanya. Wa may yatal kufra bil iman faqad dhalla sawa'as sabil. Wa ma yatal kufra, siapa yang menukar mengganti kekufuran dengan iman, sungguh ia adalah tersesat sawa'as sabil, jalannya ya, tersesat dari jalan yang lurus. Kenapa bisa begitu? Karena inilah yang dimaksud dengan orang yang murtad, keluar dari Islam. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min zalik. Ya. Kemudian juga asbabun nuzul ini ayatnya ketika Ibnu Abbas mengatakan kepada Rafi bin Huraimah, Wahab bin Zaid, "Ya Muhammad, datangkanlah dari langit kitab yang kau turunkan kepada kami yang kami baca." Jadi mereka itu menginginkan kitab langsung begitu dari langit yang kami baca. Jangan seperti sekarang nih, waktu zaman Nabi ya, terpisah-pisah ayat-ayat turun. Kami ingin seperti Nabi Musa itu langsung satu kitab bles gitu. Ya. Atau pancarkanlah sungai untuk kami, ya, langsung turun air sungai agar kami beriman kepadamu. Maka turunlah ayat ini. Ya. Makanya dalam Sahih Muslim Rasulullah SAW mengatakan, "Zaruni ma taraktukum fa inna halaka man kana qablakum biqasdi su'alikum wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim." Biarkanlah masalah yang tidak aku persoalkan atas kalian, karena binasanya orang-orang sebelum kalian disebabkan karena banyak bertanya dan menentang Nabi. Jika aku perintahkan, lakukanlah. Jika aku larang, tinggalkanlah. Tuh begitu. Fa in fa'tu binhu mastatatum fa in nahaitukum an sayin fastanibu. Ya. Makanya Rasulullah mengatakan kana yanha an qila wa qala. Rasulullah melarang ucapan kabar yang enggak jelas asal usulnya. Enggak jelas asal usulnya. Enggak boleh itu, jangan banyak bertanya. Kemudian ayat ini juga dijelaskan oleh Rasulullah ketika Allah mewajibkan ibadah haji. Lalu di antara mereka ada yang bertanya, apakah setiap tahun ya Rasulullah? Rasulullah terdiam. Beliau pun menjawab tidak. Saya jawab ya, maka akan jadi suatu kewajiban. Dan jika diwajibkan, niscaya kalian tidak sanggup menunaikannya. Kemudian beliau berkata, janganlah kalian bertanya kepadaku, laksanakan saja apa saya ajarkan kepada kalian. Jadi ada orang nanya, ini haji ini setiap tahun ya Rasul? Nanya begitu dan nanya berkali-kali. Ini haji setiap tahun ya Rasul? Rasul menjawab, ya setelah 3 kali pertanyaan itu, ya seandainya aku jawab iya, maka kamu nggak sanggup menunaikannya. Masa ibadah haji setiap tahun? Makanya Rasul mengatakan, janganlah kalian banyak bertanya. Laksanakan saja apa yang aku ajarkan. Jangan banyak bertanya. Yang menyebabkan binasa orang-orang sebelum kalian adalah banyak nanya dan menentang para nabi. Kalau kalian diperintahkan, laksanakan. Dilarang, tinggalkan. Nah itu tuh. Jadi ada yang nanya begini, ini haji ini setiap tahun ya Rasul? Nah bayangkan kalau setiap tahun, ya nggak bakalan sanggup kita kan. Makanya haji itu apa? Ya, dalam hadis Nabi itu beda dengan ibadah lain. Haji itu ibadah yang wajibnya seumur hidup sekali. Manistata'a, bagi orang yang mampu untuk melaksanakan, ya kan. Beda dengan ibadah lain. Kalau ibadah lain kan setiap hari, ya, sebulan sekali, ya. Ada yang setahun sekali zakat itu ya. Tapi kalau haji hanya seumur hidup sekali wajibnya. Kemudian ayat ini juga dijelaskan di dalam surah mana ini? Allah Subhanahu wa berfirman, yas'aluka ahlal kitab
antunaza alaihim kitaban minas sama, ketika ahlul kitab meminta kepada Nabi Muhammad untuk menurunkan kepada mereka kitab dari langit. Nah, seperti Nabi Musa diberikan itu. Jadi mereka ini orang-orang Yahudi pengen kitab Quran itu seperti ini langsung gitu, satu kitab plus gitu. Itu mereka mengen gitu. Makanya Allah mencela orang yang banyak bertanya dan mempersulit, mengusulkan sesuatu yang mempersulit. Itulah yang dilakukan oleh Bani Israel. Ma'udzubillahi min zalik. Makanya di ujung ayat, wa may yatal kufra bil iman, barang siapa yang menukar keimanan dengan kekufuran, barang siapa membeli kekufuran dengan menukarnya dengan keimanan, dia orang Islam, orang mukmin, karena ekonomi, karena susah ada yang ngajak, karena banyak hutang ada yang ngajak, hutang lunas, kamu harus dibaptis, ya, kamu susah kerja, saya akan kasih kerjaan, tapi kamu harus masuk agama Kristen. Ada itu yang begitu. Dan itu bukan hanya sekarang, zaman Nabi pun ada orang-orang yang melakukan itu, dan akhirnya itulah kata Allah, faqad dalla sawa as-sabil, ia benar-benar tersesat dari jalan yang lurus, menukar kebahagiaan dengan kesengsaraan. Makanya ada ulama yang menjelaskan dolla sawa as-sabil artinya menukar kebahagiaan dengan kesengsaraan. Oh ya, udah bahagia mukmin, jadi sengsara, dia kafir. Nauzubillah, summa nauzubillah min jalik. Inilah namanya orang yang murtad, keluar dari Islam. Maka disebut dengan dolla sawa'as sabil. Dolla, orang yang sangat tersesat, ya, dari jalan yang lurus. Sawa'as, jalan yang paling jelek namanya. Sawa'as sabil itu jalan yang paling jelek, ya, tersesat dia. Sudah benar dia mukmin, tapi dia masuk agama Kristen karena dapat rayuan dari pacarnya, ya, dapat rayuan dari orang yang ingin melunasi hutangnya, dapat rayuan dari kesulitannya, kemiskinannya, dapat pekerjaan, ya. Ini ada nih lowongan pekerjaan, kamu bisa kerja di tempat kami, perusahaan kami, tapi kamu harus meninggalkan Islam, kamu harus masuk ke dalam agama Kristen. Ada kan begitu kan, dan itu banyak terjadi. Bahkan ada satu kampung, daerah Sukabumi, daerah kampung itu terjebak pinjol lah sekarang ya, pinjaman online. Lalu ada orang yang bisa melunasinya, tapi syaratnya dia harus masuk ke dalam agama Kristen, dibaptis. Nauzubillahi min zalik. Kemudian ayat 109. Wadda kasirum min ahlil kitab. Kebanyakan orang ahlil kitab ini menginginkan, wadda, ingin, kasirun, kebanyakan, min ahlil kitab, dari ahlil kitab. Jadi kalau ahlil kitab itu adalah orang yang membaca kitab Taurat, orang yang membaca kitab Injil, pendeta-pendetanya dah, Yahudi dan Nasrani. Lau yaruddunakum, seandainya mereka dapat mengembalikan kalian, mim ba'di imanikum, sesudah mereka beriman kepada Nabi Muhammad, beriman kepada Al-Quran, kuffaron, kepada kafiran, hasadan, karena rasa hasud, min indi anfusim, dari diri mereka sendiri, mim ba'di ma tabayyana lahul haqq, sesudah jelas bagi mereka kebenaran Nabi Muhammad. Fa'fu, biarkanlah, waspahu, berpalingnya, hatta ya'ti Allah bi amri, sampai Allah datangkan perintahnya. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sungguhnya Allah atas segala sesuatu maha berkuasa. Apa maksudnya ayat 109 ini? Kita lihat dulu dari asbabun nuzulnya, yaitu menurut Ibnu Abbas ada dua orang bersaudara, orang Yahudi. Pertama Huwai bin Akhtab, yang kedua Abu Yasir bin Akhtab. Keduanya ini sangat dengki, sangat iri hati, sangat hasud
Karena Allah mengutus Rasul bukan dari kaum Yahudi, bukan dari Bani Israel. Nabi Muhammad bukan dari orang Bani Israel. Orang Yahudi ini dengki banget. Mereka berusaha keras untuk mencegah orang-orang agar jangan sampai masuk Islam. Nih, ya, Allah menjelaskan di ayat ini, mengingatkan kita hamba-hambanya agar tidak menempuh jalan cara yang dilakukan oleh orang ahlul kitab. Di antara mereka permusuhan terhadap orang-orang kafir, baik secara lahir ataupun batin. Mereka ini sangat dengki, dengkinya luar biasa, hasud, ya, hasud kepada orang-orang Arab, orang-orang kepada Nabi Muhammad. Kenapa kok Nabi terakhir itu bukan dari kelompok mereka? Kenapa bukan dari Bani Israel, tapi malah dari orang Arab? Ya, bahkan orang Arabnya pun dari orang-orang budak, ya, dari orang-orang terbelakang lah begitu ya. Yaitu apa? Dari keturunan Ismail. Kalau mereka kan keturunan Nabi Ishak itu. Nah ini, makanya mereka ini paling dengki, paling hasud. Huwai bin Akhtab dan Abu Yasir bin Akhtab paling dengki kepada suku Quraisy, kepada orang Arab. Karena Allah telah mengistimewakan mereka dengan mengutus Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Karena itu, kalau ada orang masuk Islam, itu sangat dengan gigih mereka menghalangi dengan berbagai cara. Ya, wadda kasiru min ahlil kitab. Sebagian besar ahli kitab ini menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kekafiran, agar para sahabat ini kembali kafir, kembali masuk agama mereka, agama Yahudi atau agama Nasrani. Kuffaron hasadan, kuffar hasadan karena dengki iri hati kepada mereka. Masya Allah. Padahal Allah telah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya. Ba'da tabayyana lamul haq, setelah kebenaran yang sangat jelas yang mereka tidak tahu. Ya, mereka itu sangat dengki sehingga mereka ingkar kepada Allah. Maka Allah pun mencela mereka, menghina mereka. Ya, itulah ya kepada orang-orang Yahudi. Kemudian ayat ini juga dijelaskan di ujung ayat apa? Fa'fu waspahu. Fa'fu, ya, artinya biarkanlah. Waspahu, berpalinglah. Biarkan orang-orang Nasrani, Yahudi, biarkan mereka, berpalinglah. Hatta ya'ti Allah bi amri, sehingga Allah datangkan dengan perintahnya. Ini sekarang nih lagi bikin viral nih. Ini kejadian aneh bin ajaib. Menteri Agama mengadakan Natal bersama. Astagfirullah. Dia nggak tahu yang fatwa MUI ya. Dulu almarhum Buya Hamka dalam fatwanya dan sampai hari ini tidak pernah dicabut. Ya, haram hukumnya mengikuti Natal bersama. Ini sekarang nih, Allah Akbar. Di Kementerian Agama itu ada mengadakan Natal bersama. Jadi semua agama bisa ikut, termasuk orang Islam. Aneh-aneh bin ajaib ya. Nah ini nih sekarang nih, lagi rame nih. Ini gimana ini ya? Aduh. Ya kayak mereka juga tuh dulu siapa sih paus itu malah dicium. Ciuman, aduh astagfirullahaladzim. Kayak orang apa ya? Najis padahal kan. Ya, harusnya ini nih, biarkan mereka, tinggalkan mereka. Ini malah dirangkul. Aduh. Asyidda walal kuffar ruhamabayim, tegas kepada orang kafir, sayang kepada orang mukmin. Ini malah kebalikannya. Tegasnya kepada orang mukmin, ya sayang kepada orang kafir. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan nggak jadi itu. Kalau jadi, masuk heboh ini. Ya, nggak tahu ini. Ini dikit lagi kan, Desember kan. Ya, sebulan lagi bulan Desember nih. Sebulan lagi, berapa hari lagi ya? Iya.
Astagfirullahaladzim. Ya, biarkan ya, tapi berpalinglah. Ya, maafkan sampai Allah mendatangkan dengan perintah. Apa maksudnya mendatangkan perintahnya itu? Sampai Allah datangkan untuk membunuhnya. Makanya dalam At-Taubah ayat 5, faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Bunuhlah orang musyrik di mana saja kalian jumpai mereka. Tuh, bunuh. Ini malah dideketin. Bunuh malah dalam perintah Allah. Ini kepada ayat ini maksudnya ayat tentang kepada orang musyrik yang menghalangi orang Islam, orang-orang yang ingin masuk Islam, perangi mereka. Ya, perangi orang-orang musyrik. Bahkan qatilul ladzina la yu'minuna billahi bil yaumil akhir. Perangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir. Perangi mereka. Ya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Ya, tuh. Jadi Allah mengizinkan untuk memerangi mereka. Maksudnya memerangi orang-orang kafir yang menghalangi umat Islam untuk masuk Islam. Kemudian ayat selanjutnya 110. Wa aqimus shalah. Dirikanlah kalian akan salat. Wa atuz zakah, tunaikan zakat. Wa ma tuqaddimu li anfusikum, dan apa yang kalian persembahkan untuk diri kalian semua, min khairin, dari kebaikan, tajiduhu, kalian akan mendapatkan pahalanya, indallah, di sisi Allah. Innallah bima ta'malu basir, sungguhnya Allah ya Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Ini perintahnya, perintah Allah kepada kita nih ya. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Ini seringkali dalam ayat itu kenapa Allah sandingkan antara kata sholat dengan zakat. Jadi kita harus pahami jamaah rahimakumullah. Sholat itu mewakili ibadah ritual. Zakat mewakili ibadah sosial. Orang yang bertakwa soleh sosial dan soleh ritual. Solehnya ritualnya dengan sholat, soleh sosialnya dengan zakat. Dirikan sholat, lakukan sholat, dan tunaikan zakat. Tuh. Kemudian Allah mengatakan, wa ma tuqaddimu, apa yang kalian persembahkan, li anfusikum, untuk diri kalian sendiri. Kalian melakukan kebaikan untuk kalian sendiri, manfaatnya untuk kalian. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Jika kalian berbuat baik, kebaikan-kebaikan itu kembali kepada kalian. Jika kalian berbuat buruk, ya kembali kepada kalian semua, ya kan? Min khairin tajidu indallah, kebaikan yang kalian akan dapatkan nanti di akhirat, ya. Kemudian ya, sehingga Allah memberikan kemenangan. Yauma la yanfa'u zalimi ma'ziratum wa lahumul la'nah wa lahum su'addar. Kebalikannya, orang yang tidak berguna, tidak bermanfaat bagi orang yang zalim adanya permintaan maafnya, bagi mereka laknat dan tempat yang buruk. Tuh, ini jadi tafsir ayat ini menjelaskan kebalikannya. Kalau orang tidak mendirikan sholat, tidak menunaikan zakat, tidak berbuat kebaikan, dia zalim, maka kezaliman itu nanti akan dirasakan. Dan kalau dia minta ampun ketika di akhirat, tidak akan diterima maafnya, maka akan mendapatkan laknat murka Allah. Nauzubillah min dzalik. Kebalikannya, orang yang melakukan kebaikan maka dia mendapatkan tajiduhu, mendapatkan pahala dari kebaikannya, indallah, di sisi Allah. Innallaha bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. Amalan apapun, baik kecil atau banyak, Allah Maha lihat. Allah tidak menyia-nyiakan. Allah pasti memberikan balasannya sesuai dengan amalannya, ya. Nah, menurut Abu Ja'far Ibnu Jarir, ayat ini adalah berita dari Allah untuk orang-orang yang beriman. Apa yang mereka lakukan, sembunyi atau terang-terangan,
Allah Maha mengetahui. Ya, Allah Maha mengetahui. Kemudian ayat 111. Wa qalu la yadkhulul jannah. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga illa man kana hudan aw nasara, kecuali orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Apa maksudnya? Ayat ini menjelaskan tentang mereka ngomong begini, tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi, kecuali orang Nasrani. Ini bahasa mereka tuh. Jadi bahasa mereka itu bahwa mereka yang masuk surga itu orang Yahudi saja, orang Nasrani saja. Apa kata Allah? Tilka amanihum. Itulah angan-angan mereka. Itulah apa namanya? Makanya la yadkhulul jannah. Gitu sampai begitu tuh. Jadi mereka ini ngomong ya waktu itu ya di zaman Nabi Muhammad, orang-orang Yahudi Najran ya ngomong katanya yang masuk surga itu orang Yahudi. Orang Nasrani ngomong surga itu tidak akan dimasuki kecuali orang-orang Nasrani, orang Kristen. Jawaban Allah adalah tilka amanim, itu angan-angan mereka. Kan sampai sekarang kan kalau pendeta-pendeta ngomong yang masuk surga itu kan orang mereka gitu. Orang Islam nggak ada yang masuk surga itu. Iya. Katakanlah hatu burhanakum. Datangkanlah kalian bukti nyata kalian ini ahli surga. In kuntum shodikin, jika kalian adalah orang-orang yang benar. Ya. Jika kalian benar Yahudi Nasrani itu masuk surga, apa buktinya? Mana buktinya? Mana berikan keterangan yang mengatakan yang ada di surga itu orang Yahudi, yang ada di surga itu adalah orang Nasrani. Mana buktinya? Datangkanlah kalau kalian itu benar. Datangkanlah kalau kalian itu benar. Mana buktinya? Mana? Ya, ini kan aneh ya. Aneh itu ya. Yang masuk surga itu orang Yahudi, yang masuk surga itu orang Nasrani. Nauzubillahi min zalik. Terakhir 112. Bala man aslama, tidak akan masuk Islam. Maksudnya menyerahkan. Aslam itu Islam. Siapa orang yang Islam, mengikhlaskan, memasrahkan dirinya, wajahnya, dirinya, illa hanya kepada Allah, wa huwa muhsinun, kemudian ia berbuat kebaikan, falahu ajru inda rabbi, maka buatnya pahala di sisi Allah, wala khaufun alaihim, tidak akan pernah rasa takut atas mereka, wala hum yahzanun, dan mereka tidak pernah khawatir. Mari kita lihat pertama tafsir Jalalain ayat 112. Ya, artinya tidak demikian. Bahkan yang akan masuk surga itu selain orang-orang Yahudi. Orang yang masuk surga itu adalah orang-orang yang aslama. Aslama ini adalah orang-orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah. Makanya Muslim, orang yang berserah diri, aslama. Orang yang Islam itulah yang masuk surga. Dan orang-orang yang muhsin, orang-orang yang selalu berbuat baik, dibuktikan dengan dia Muslim adalah selalu berbuat baik. Ya, wajahnya, anggota tubuhnya. Kenapa wajhahu lillah? Ini maksudnya wajahnya kepada Allah. Wajah ini ya mewakili anggota tubuh seseorang yang mulia. Makanya dalam tafsir Jalalain, in qadili amri khassun wajhi li'annahu asraful a'dha. Jadi yang paling mulia ini wajah dari seseorang itu. Maka wajah ini menunjukkan seluruh tubuh seorang mukmin berbuat baik hanya kepada Allah, tunduk pasrah. Apa yang Allah berikan, falahu ajruhu, maka baginya adalah pahala, yaitu surga, inda rabbi,
di sisi Allah. Kemudian wala khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak akan takut apa yang akan terjadi. Orang yang Islam, orang yang berbuat baik tidak akan takut, ya, tidak akan khawatir, ya, dengan apa yang akan terjadi, dengan pahala, dengan surga, dan tidak akan sedih, tidak akan berduka, ya, tidak akan sedih, tidak akan berduka, ya, apapun yang Allah berikan itulah baginya surga dan pahala. Mudah-mudahan dari ayat-ayat yang kita baca hari ini kita bisa mengambil pelajaran. Yang pertama tentang ayat yang bisa dihapus dan itu adalah kehendak Allah. Kesimpulan yang kedua, ya, bahwasanya Allah itu penguasa langit dan bumi. Allah berkuasa. Kemudian orang-orang kafir, orang-orang Yahudi dengkinya luar biasa karena Nabi Muhammad bukan dari kelompok mereka. Kesimpulan yang berikutnya, ya, orang yang murtad, orang yang keluar dari Islam itu orang yang paling buruk, tersesat dari jalan Allah. Kesimpulan berikutnya adalah dirikan sholat, tunaikan zakat, maka kamu akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah. Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan surga itu hanya untuk orang Yahudi dan Nasrani, padahal itulah angan-angan mereka. Dan yang masuk surga adalah orang Islam yang selalu berbuat baik, maka mereka lah yang mendapatkan pahala surga dan mereka tidak takut apa yang akan terjadi, tidak akan bersedih apa yang sudah terjadi. 106 sampai 112. Insya Allah minggu depan 113. Wallahu a'lam bishawab.